Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andika Rindra Pramudia, biasa dipanggil Rindra, dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 221114072. Jadi di sini saya mau menjelaskan terkait dengan empat kompetensi standar keprofesionalan guru BK dan juga dibandingkan dengan standar atau kompetensi yang berada di lingkungan atau daerah saya. Jadi di sini saya tuh bertempat tinggal atau berdomisili di Tegarrejo, Yogyakarta. Jadi bisa dibilang saya ini tumbuh dan besar dalam lingkup pendidikan kota, terutama kotanya ini kalau orang-orang sebut itu sebagai kota pendidikan, seperti itu. Nah, jadi empat kompetensi ini itu ada, yang pertama ada kompetensi pedagogik, terus yang kedua itu ada kompetensi kepribadian, yang ketiga itu ada kompetensi profesional, dan yang terakhir itu adalah kompetensi sosial. Nah, ini kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan kompetensi pedagogik. Jadi kompetensi pedagogik itu apa? Kompetensi pedagogik itu adalah kompetensi di mana guru BK ini bisa mampu untuk merancang dan juga melaksanakan beberapa layanan BK di sekolah, seperti itu. Nah, kalau misalnya berkaca dari sekolah saya memang bisa dibilang guru BK-nya jauh dari kata sempurna, karena di sekolah saya ini, di SMA ini, guru BK-nya itu tidak memiliki waktu untuk bisa masuk ke dalam kelas. Mereka juga jarang melakukan bimbingan, dan saya sebagai siswa sendiri ini merasa kalau misalnya layanan BK itu terasa ketika pas saat-saat akhir atau di saat kelas 3 SMA. Di situ dimana adanya layanan karir untuk masuk atau untuk mencari kuliah dan jurusan yang mau dituju oleh para siswa. Seperti itu, saya merasa layanannya itu begitu terasa di pas-pas itu. Tapi di kelas 1 sampai kelas 2 saya tidak merasakan sekali terkait dengan bagaimana sih layanan BK, terus apa sih gunanya BK di sekolah ini gitu. Karena dari teman-teman saya juga, dari saya maupun teman-teman itu juga jarang yang masuk ke ruang BK seperti untuk melakukan konsultasi, karena mereka lebih suka atau lebih senang kalau misalnya curhatnya itu ke teman atau ke sahabat, seperti itu. Nah, di sini dari masalah ini kita melihat bahwa ternyata kompetensi itu, walaupun saya kan sekolahnya di SMA negeri, walaupun di SMA negeri itu masih ada juga guru BK yang memang tidak melaksanakan kompetensi atau tidak memiliki kompetensi pedagogik yang baik. Nah, kompetensi pedagogik yang baik ini strateginya, caranya gimana? Strateginya itu adalah dengan lebih memantapkan lagi terkait dengan di pendidikannya. Jadi di dalam pendidikan, terutama di universitas, itu harus lebih menekankan lagi terkait dengan kompetensi pedagogik ini. Terus bagaimana sih cara melaksanakan layanan BK? Terus apa sih yang dilakukan kalau misalnya guru BK ini tidak mendapatkan jam untuk masuk? Terus bagaimana sih cara BK untuk memaksimalkan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki baik dari dalam diri maupun dari luar untuk bisa menciptakan suatu layanan yang baik dan optimal kepada para siswa, seperti itu. Terus yang kedua itu adalah terkait dengan kompetensi profesional. Nah, kompetensi profesional ini adalah lebih tepatnya kayak bagaimana guru BK ini bisa lebih profesional lah, bisa lebih profesional dalam menjalankan tugasnya di sekolah, seperti itu. Nah, kalau berdasarkan atau berkaca pada SMA saya, nah guru BK ini bisa dibilang kurang lah. Kalau saya berpikir itu kayak masih kurang, karena seperti yang saya jelaskan di awal tadi, masih ada part-part yang missing atau masih ada beberapa bagian yang mungkin kompetensinya itu tidak terpenuhi di guru BK ini. Salah satunya adalah kompetensi keprofesionalan. Karena menyangkut keprofesionalan, guru BK ini tidak bisa memaksimalkan sumber-sumber daya yang ada, padahal dari sekolah sendiri, dari sekolah SMA saya sendiri itu fasilitasnya itu sudah Oke, akan saya lanjutkan terkait dengan kompetensi profesional. Jadi untuk kompetensi profesional sendiri itu guru BK itu harus mampu menerapkan teori-teori atau pendekatan-pendekatan atau teknik-teknik yang dapat digunakan atau disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan atau kondisi yang berada di sekolah, seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri, dari POV saya sendiri, kalau melihat kondisi di terakhir saya SMA itu
karena masih bagaimana ya bilangnya ya, kayak masih belum ada atau saya belum merasakan terkait dengan bagaimana itu konseling, terus terutama konseling ke pribadi gitu, saya masih belum terasa sih. Tapi untuk konseling karir sendiri itu dari guru BK-nya sendiri itu menurut saya sudah bagus, tapi ada beberapa hal-hal yang belum dikuasai, yaitu seperti dengan beberapa jurusan. Karena di sekolah saya itu untuk penjelasan jurusan itu dijelaskan oleh para alumni yang sudah masuk ke jurusan tersebut atau universitas tersebut, seperti itu. Jadi guru BK ini hanya sekedar memfasilitasi atau menjembatani gitu loh. Jadi saya tidak terlalu mengetahui terkait dengan bagaimana sih teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang berada di sekolah saya kalau misalnya itu berkaca dari SMA saya, seperti itu. Terus untuk selanjutnya itu adalah ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi ini sangat penting karena kenapa? Karena kompetensi sosial itu adalah bagaimana atau kemampuan guru BK itu untuk berkomunikasi dengan orang luar, dengan orang lain, seperti contohnya itu dengan siswa, terus dengan guru atau tenaga pendidik lainnya, atau dengan para pejabat-pejabat di sekolah, terus atau dengan para orang tua. Nah, itu guru BK itu memerlukan kompetensi ini. Karena kenapa? Karena di dalam praktiknya nanti, karena di dalam kerjanya nanti, guru BK itu perlu adanya kolaborasi untuk menciptakan atau untuk memuluskan pekerjaan atau rencana yang dimiliki atau plan-plan yang dimiliki oleh guru BK tersebut dalam melaksanakan tugas layanan bimbingan dan konseling, seperti itu. Kalau misalnya kompetensi sosial sendiri ini tidak dimiliki dengan baik atau guru BK-nya ini tidak memiliki kompetensi sosial yang baik, maka tentunya dalam hal bekerja atau dalam hal melakukan praktek-praktek tentunya akan sulit. Karena dasar dari prodi bimbingan dan konseling atau dasar dari BK itu sendiri itu adalah komunikasi. Konseling itu memerlukan komunikasi. Kalau misalnya komunikasinya itu belum ada atau komunikasinya itu kurang antara guru BK dengan guru pendidikan lain, atau guru BK dengan murid, atau guru BK dengan siswa, tentunya ini akan menjadi sulit, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari daerah saya sendiri, komunikasi dari guru BK ini sudah bagus. Karena kenapa? Karena di luar dari pekerjaannya itu, beberapa guru BK di sekolah saya itu cukup bisa merangkul gitu loh, cukup bisa membantu. Mereka juga memiliki ikatan yang erat lah, ikatan yang kuat dengan beberapa guru-guru di situ dan juga beberapa orang tua, seperti itu. Itu untuk kompetensi sosial. Selanjutnya itu adalah kompetensi kepribadian. Nah, untuk kompetensi kepribadian ini tentunya memiliki standarnya masing-masing ya, tapi lebih dasar itu adalah kepribadian, yaitu lebih memiliki empati, terus dewasa, bijaksana, dan bertanggung jawab. Menurut saya empat hal itulah yang, atau empat kepribadian itu yang harus dimiliki oleh guru BK. Karena kalau misalnya guru BK tidak memiliki empat hal tersebut, itu menurut saya guru BK tersebut itu masih belum profesional gitu loh. Dia masih merunut atau masih mempertahankan egonya, seperti itu, masih mempertahankan terkait dengan kepribadian yang dimiliki. Tentunya hal ini tuh tidak bisa, karena kepribadian ini setidaknya itu bisa diadaptasi, atau kepribadian yang sudah saya sebutkan ini, sudah saya jelaskan ini tuh bisa adaptable atau bisa adaptif lah dengan kondisi di lingkungan di sekolah. Kalau misalnya tidak punya guru BK-nya, tentunya hal ini menjadi lebih sulit gitu loh. Nah, kalau misalnya berkaca dari tempat saya, guru BK ini bagaimana ya bilangnya, saya tidak terlalu mengenal lebih dekat terkait dengan guru BK di tempat saya atau di daerah saya. Tapi kalau di tempat saya, guru BK-nya ini ya mungkin lah beberapa punya, yaitu lebih tepatnya di empati. Mereka punya di empati dan juga tanggung jawab. Menurut saya dua itu menurut saya dua kepribadian yang pasti dimiliki oleh beberapa guru BK yang ada di sekolah saya maupun di sekolah-sekolah lain gitu loh. Karena empati sendiri itu bagaimana sih cara kita untuk memahami perasaan orang lain, kayak gitu. Kalau misalnya dari guru BK-nya sendiri tidak punya empati, tentunya ya guru BK tidak bisa memahami lah perasaan murid-muridnya gitu, tidak bisa memahami perasaan konseling. Jadi kalau misalnya konseling ya tentunya akan menjadi kesulitan, seperti itu. Terus tadi di samping empati, terus adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini mungkin artinya tuh luas ya, artinya luas, tidak
hanya bertanggung jawab di satu hal saja, tapi juga bertanggung jawab di hal-hal yang mungkin cakupannya itu besar gitu loh. Contoh misalnya ada plan-plan atau ada rencana-rencana yang mungkin tidak terjalan dengan baik, tapi guru BK ini bisa bisa bertanggung jawab untuk bagaimana sih evaluasinya, terus bagaimana sih untuk bisa memperbaiki dua hal ini gitu loh. Menurut saya dua dari 4 yang saya sebutin ini, guru BK saya ini punya dua yang pertama itu adalah terkait dengan empati dan juga tanggung jawab. Nah, kalau dari saya sendiri, dua kepribadian ini harus dimiliki oleh guru BK, tidak boleh tidak, kayak gitu. Hal ini juga yang saya pelajari di saat PLP, yang ditumbuhkan dari guru BK itu adalah dua ini, yaitu tanggung jawab dan empati, kayak gitu. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan kompetensi standar guru BK yang standar nasional maupun dengan bagaimana sih kondisi guru BK atau kondisi kompetensi guru BK di tempat saya. Oke, selanjutnya itu adalah terkait dengan standar keprofesionalan guru BK, itu terkait dengan kualifikasi pendidikan. Nah, di kualifikasi pendidikan ini itu setiap guru BK itu harus memiliki kualifikasi minimal S1 di jurusan bimbingan dan konseling, tidak boleh di jurusan lain. Terus selanjutnya, selain memiliki kualifikasi pendidikan S1, mereka juga harus memiliki atau mengikuti profesi lanjutan seperti itu. Nah, untuk di sekolah saya sendiri, di SMA saya sendiri itu guru BK-nya itu semuanya itu sudah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 sesuai dengan jurusannya, itu jurusan bimbingan dan konseling. Terus selanjutnya itu adalah terkait dengan standar kompetensi. Nah, untuk standar kompetensi ini itu ada tiga itu ada keterampilan layanan konseling, terus ada penguasaan teknologi dan kemampuan evaluasi. Nah, menurut saya dari tiga ini tidak perlu dijelaskan secara lebih rinci, tetapi guru BK itu harus memiliki tiga-tiganya ini. Nah, dari guru BK-nya saya sendiri, saya pernah wawancara secara langsung dengan ibunya. Itu katanya setelah saya lulus ini ternyata beliau sudah mempunyai plan-plan baru yang mungkin sudah bentuk dari eval-eval atau evaluasi-evaluasi yang pernah dilakukan seperti itu. Nah, jadi untuk mungkin keterampilan layanan konseling, penguasaan teknologi atau kemampuan evaluasi itu mungkin sudah berkembang setelah saya lulus seperti itu. Tapi saat pengalaman saya itu ketiganya ini belum begitu terasa seperti itu, karena memang pelayanannya itu tidak langsung atau tidak terrealisasikan ke saya gitu secara langsung seperti itu. Untuk penguasaan teknologi ini sebenarnya sebenarnya itu guru BK tuh haruslah memiliki dengan penguasaan teknologi, karena di perkembangan zaman sekarang itu teknologi sangat dibutuhkan, karena itu juga sangat membantu pekerjaan para guru BK. Nah, saya pernah mewawancarai guru BK di PLP dan beliau berkata bahwa teknologi di zaman sekarang itu sangat diperlukan, apalagi dalam menunjang keprofesionalan guru BK gitu, seperti contohnya Canva untuk membuat poster BK, atau misalnya komputer atau laptop yang digunakan untuk misalnya membuat verbatim atau membuat rangkuman konseling seperti itu. Jadi memang penguasaan teknologi itu sangat dibutuhkan, dan menurut saya pada saat saya sekolah di SMA ini, saya tuh merasa bahwa guru BK-nya ini mohon maaf kayak memang bisa dibilang lansia, jadi mereka untuk penguasaan teknologi ini bisa dibilang kurang. Nah, seperti itu. Jadi untuk penguasaan teknologi ini masih kurang lah terkait dengan kompetensi kompetensi ini. Terus selanjutnya itu adalah kode etik profesi. Nah, di kode etik profesi ini ada beberapa part, yaitu yang pertama itu adalah menghormati dan menghargai siswa, terus menjaga kerahasiaan informasi seperti itu. Nah, menurut saya yang saya rasakan itu saat bersekolah di SMA ini tuh guru BK-nya itu cukup atau maksud saya itu sudah memenuhi lah terkait dengan kode etik profesi ini, karena walaupun beliau sebagai guru tapi beliau juga mengetahui lah batasan-batasannya seperti apa, terus bagaimana beretika atau bagaimana sih berbicara dengan para siswa atau para murid seperti itu.
Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih. Ais.